Semangat pagi sahabat yang saya cintai. Semoga sahabat semua yang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang kekurangan diberikan kesejahteraan dan yang sedang ditimpa kesialan semoga diberikan keberuntungan selalu. Sahabatku, terlebih dahulu perlu diingat bahwa nikmat kekayaan, kesehatan dan iman adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Namun terkadang kita lupa kenikmatan tersebut, sehingga Tuhan mengingatkan kita semua dengan ujian-ujian, baik itu sakit, kekurangan, kelaparan dan sebagainya. Melalui video ini tidak lupa saya ingin mengingatkan bahwa sebaik-baik syukur nikmat adalah memanfaatkan nikmat yang kita miliki untuk berbagi memberikan manfaat bagi orang lain. Bukankah itu sebaik-baik ajaran agama yang seharusnya kita jalani? Bagi yang belum mampu berbagi dengan harta, boleh menggunakan tenaga. Bagi yang belum mampu menggunakan tenaga, bisa saling mendoakan yang terbaik dan seterusnya. Jangan menunggu mampu, cukup dan berlebihan untuk memulai langkah berbagi dengan yang lain. Ingatlah umur kita ada batasnya. Lakukan mulai sekarang dan lakukan apa saja yang kita bisa. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Baiklah, seperti biasa video ini saya buat bukan untuk mendapatkan uang dari YouTube. Video ini sengaja saya buat seadanya, untuk membantu sahabat lain yang sedang ditimpa penyakit. Tampilan video hanya seadanya memakai HP tua, bagi yang tidak berkenan untuk melihat videonya, cukup didengarkan saja sambil rebahan ya sahabat, yang penting nanti bisa diikuti dipraktekkan agar sembuh. Apakah sahabat semua pernah mendengar nama bunga kitolot? Ya, bunga ini banyak ditemukan di sawah-sawah dan pinggir parit. Bahwa salah satu manfaat bunga kitolot adalah untuk mengatasi beberapa permasalahan pada mata. Banyak yang mengatakan ini hoaks atau bohong, tapi kali ini saya langsung membuktikan kebenarannya sendiri agar tidak memberikan info yang menyesatkan bagi saudara saya. Semua yang saya share di video ini sudah terbukti saya praktekkan terlebih dahulu untuk saya sendiri. Sahabat, sebenarnya, ada beberapa penelitian yang menjelaskan hal tersebut, tapi ada juga yang hanya mempercayainya sebagai mitos. Bunga kitolot telah digunakan oleh masyarakat secara turun-temurun sebagai bagian dari pengobatan. Ini dipercaya dapat menyembuhkan mata merah dan gatal karena iritasi dan penyebab gangguan mata yang lainnya. Mengenal bunga kitolot. Kitolot merupakan salah satu jenis tumbuhan yang cukup mudah ditemukan karena tumbuh liar di tempat-tempat lembab seperti parit, bantaran sungai, persawahan atau di sekitar danau. Ini juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuknya yang bagus dan indah. Secara umum, bunga kitolot memiliki kandungan alkaloid, flavonoid, saponin, dan polifenol. Kitolot yang memiliki nama ilmiah Laurentia longiflora atau Isotoma longiflor, sering disebut orang Inggris sebagai Star of Bethlehem karena bentuknya yang seperti bintang. Setiap batang tanaman kitolot dapat menghasilkan ribuan biji yang sangat lembut seperti pasir, biji warna coklat, dan akan mudah tumbuh di tanah yang telah mendapatkan air yang cukup. Getahnya mengandung racun, tetapi bagian lain dari tanaman memiliki efek antiinflamasi, antiflamasi, anti-kanker, antineoplasmik, menghilangkan rasa sakit dan menghentikan pendarahan. Jika sahabat ingin membuat obat tetes mata menggunakan bunga kitolot, ini caranya. Ambil 3 tangkai bunga daun kitolot yang masih segar. Bilas dengan air bersih, sebaiknya dengan air yang sudah direbus. Siapkan 5 sendok makan air dalam mangkuk, lalu tekan-tekan tulang bunganya sampai keluar. Diamkan sekitar 5-10 menit untuk menyiapkan penetes cair untuk meneteskan kitolot. Ambil 3 lembar daun kitolot segar dan cuci bersih. Siapkan 5 sendok makan air dan tuang ke dalam mangkuk. Masukkan daun kitolot ke dalam mangkuk, lalu tulang dan daunnya ditekan-tekan hingga keluar cairannya. Setelah daunnya dibuang masukkan ke penetes cair kitolot. Ambil 3 lembar daun kitolot segar dan cuci bersih. Setelah dicuci, jemur di bawah terik matahari hingga langsung kering. Hancurkan daun kitolot kering, lalu tuang air secukupnya. Saring air seduhan ampasnya. Masukkan air seduhan kitolot ke dalam botol kaca. Siapkan wadah penetes cairan kitolot. Penggunaan obat tetes mata dengan menggunakan ekstrak daun kitolot dapat dilakukan 2-3 kali sehari. Awalnya pada 3-4 hari pemakaian obat tetes ini akan terasa perih, tapi kemudian akan hilang dengan sendirinya. Sebaiknya setelah pemberian obat tetes kitolot bisa mengoleskan minyak jarak pada mata yang sakit guna mengurangi ketegangan mata. Sebaiknya untuk penggunaan obat tetes menggunakan bunga dan daun kitolot, selalu gunakan ramuan baru agar lebih bersih dan higienis untuk digunakan.
Pada umumnya gangguan pada mata disebabkan oleh terganggunya fungsi metabolisme, kekurangan gizi, dan benturan keras akibat kecelakaan atau karena penyakit kronis seperti diabetes, asam urat, tekanan darah tinggi, liver, kolesterol, dan lain-lain. Sedangkan gangguan plus-minus biasanya karena kekurangan gizi terutama vitamin A dan C, atau vitamin yang dikonsumsi tidak sampai ke mata akibat adanya gangguan pada organ tubuh. Mata merah juga disebabkan karena terlalu sering atau terlalu lama melihat TV, di depan komputer dan buku. Terkadang radang mata terjadi akibat gigitan semut atau serangga, sering terkena oleh debu dan asap yang menyebabkan mata menjadi merah dan terkadang berair. Manfaat bunga kitolot untuk mata adalah sebagai berikut. 1. Obat iritasi mata. Karena banyak yang mempercayai manfaat bunga kitolot. Oleh karena itu, bunga kitolot dapat berpotensi sebagai obat iritasi mata karena mengandung senyawa etanol. Caranya adalah dengan mengambil beberapa bunga kitolot sampai ke pangkal tangkai bunga. Rendam bunga dalam air bersih selama beberapa menit, lalu teteskan air dari ujung tangkai bunga ke mata sebanyak 2-3 tetes. Awalnya mata akan terasa perih dan sepat, tapi ulangi sebanyak 3 kali sehari. 2. Bersifat antibakteri. Hasil penelitian dari IPB Scientific Repository menunjukkan bahwa ekstrak etanol dari daun dan bunga kitolot menghambat Staphylococcus aureus dengan diameter zona hambat masing-masing 19,33 mm dan 15,66 mm. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa dari ekstrak etanol daun kitolot yang menunjukkan aktivitas antibakteri adalah asam lemak dan turunannya. Sedangkan senyawa yang berperan sebagai antibakteri ekstrak etanol bunga kitolot adalah asam lemak dan turunannya. 3. Obati katarak. Katarak adalah penyakit yang membutuhkan pembedahan medis untuk disembuhkan dan dihilangkan. Namun siapa sangka tumbuhan tingkat rendah seperti kitolot bisa menyembuhkan katarak atau membantu mengatasi katarak. Pengobatan dengan droplet kitolot dapat dilakukan 2 kali sehari, yakni sekali sebelum tidur dan sekali setelah bangun tidur. Setelah cairan kitolot masuk ke mata, kemudian mata dikompres dengan air seduhan sirih atau melati dan disarankan untuk dipijat sekitar mata bagian tengah kelopak mata. Meski begitu, belum ada penelitian ilmiah terkait penggunaannya sebagai obat katarak. Dan hal ini masih merupakan bagian dari kepercayaan masyarakat secara turun-temurun. Jangan lupa untuk selalu membersihkan tangan terlebih dahulu dan gunakan peralatan yang bersih dan steril saat menggunakannya. Semoga daun ini bisa digunakan sebagai obat untuk mendapatkan manfaat bunga kitolot dengan baik, ya sahabatku. Jika berhasil sembuh jangan lupa berbagi ilmu kepada yang membutuhkan. Jika kita diberikan kesembuhan, itu berarti kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk berbuat baik dengan sesama. Selalu jaga pola pikir yang positif, pilih makanan dan mulai gaya hidup yang sehat. Ingat bahwa kesehatan itu adalah aset yang paling mahal. Tanpa sehat kita tidak mungkin berbuat baik dengan maksimal. Terima kasih, salam sehat, Adi.